Minta waktu sebentar Mas ya. Iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Hafiz Maulana. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelas 10 yaitu bab 2 yang berjudulkan dengan bertawid. Sudah dicek ininya PPT-nya yang saya tadi. Ya, silakan teman-teman buka dulu ya, itu di PPT yang saya kirim tadi. Sudah buka? Yang bisa siapa yang bisa? Belum ada download. Jelasin kalau nggak lihat PPT. Kita lihat dulu ya. Udah. Gambar mak di slide kedua itu bacanya apa? Slide kedua. Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu di slide di gambar 1 itu apa itu? Gambar apa itu di slide 1? Yang siang dan malam. Terus yang kedua? Ya, malam itu. Terus yang ketiga? Mana letaknya di mana ya? Ketiga. Itu letaknya di Alaska ya. Itu kalau kita telusuri ya, kalau misalnya antum hafal Ar-Rahman masih tahu itu ada dijelasin Ar-Rahman apa? Ada yang apa? Itu Marajal Bahwainiyal Tagian itu ayat. Waina rumah Balzakullah yang dunia. Enggak salah ayatnya ya. Itu dia yang fenomena lautan bertemu itu telah Allah jelaskan dalam Quran surah Ar-Rahman. Nah, dari gambar 1 ini kita bisa melihat ya bukti-bukti kebesaran Allah, bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Kita masih bersyukur dikasih Allah adanya siang dan malam. Siang untuk kita beraktivitas dan malam untuk kita istirahat. Dan yang ketiga itu ada keindahan makhluk hidup. Nah, Allah itu menciptakan keindahan dalam keindahan makhluknya ya. Dia menciptakan beberapa keanekaragaman. Kenapa? Karena satu hadis yang saya baca itu Innallaha jamil wallahu yuhibbul jamil. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah itu menyukai keindahan. Ya, oke. Lanjut kita bahas asal pembahasan inti, kita masuk ke apakah itu tauhid? Ada yang tahu nggak tauhid itu apa? Tauhid artinya keesaan Allah. Keesaan Allah. Diambil tahu itu berasal dari kata ya. Tauhid itu berasal, maaf ya sebenarnya saya bukan mau sombong ilmu, tapi saya di sini belajar, kita sama belajar aja ya. Tauhid itu berasal dari kata wahidah. Wahidah ini fi'il apa? Fi'il madhi. Terima kasih ya. Fi'il mudhari apa? Wahidah ya. Ya ini ya masalahnya. Wahidah yahidu ini fi'il namanya fi'il mudhari. Teman-teman pasti udah khatam ini ya pasti ya. Ya Allah. Masdarnya apa masdarnya? Wahidah yahidu wahdah. Bukan wahdah ya? Wahdah. Nah, wahdah ini dikenal sebagai namanya masdar. Nah, untuk itu kita tidak membahas ini ya. Kita bahas yang tauhid. Lanjut. Oke, selanjutnya wahdana yang artinya itu keyakinan ya, keyakinan atas keesaan Allah.
Tauhid itu artinya keesaan Allah, bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah tanpa mempersekutukan segala sesuatunya. Jadi agama Islam ini dikenal dengan nama ajaran agama ya, monoteistik. Monoteistik ya masalah. Monoteistik. Kalau misalnya kita lihat agama Hindu, Kristen gitu kan, ada namanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, kan ya enggak? Tapi kalau monoteistik itu aja satu. Berarti Tuhannya satu kan? Bahwasanya monoteistik ini merupakan bahwasanya Islam itu Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Oke. Lanjut. Dalil yang menjelaskan bukti tentang keesaan Allah surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayo kita biar rahmat kita ngaji dulu ya. Al-Ikhlas dulu. Ayat pasti surat yang kita populer kita baca pas lagi sholat kan? Iya. Nah, kita baca ulang ya. Katakanlah. Qul huwallahu ahad. Qul itu apa qul? Katakan bahwasanya Allah itu ahad. Satu. Allahus samad. Samad kan apa? Samad itu artinya tempat bergantung. Allahus samad. Allah itu adalah tempat bergantung. Jadi kalau kita mau minta apa-apa, yang mintanya langsung Allah ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanak. Lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Oke, lanjut. Nama-nama ilmu tauhid. Nama-nama ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ada 4. Ilmu usuluddin itu apa? Ilmu usuluddin. Yang membahas dasar agama. Berarti Mas, ilmu usuluddin apa? Kevin ya, Mas Kevin. Ya. Jadi di usuluddin ini pelajaran kalau misalnya yang mondok ya, maaf ya. Kalau misalnya mondok itu pasti yang pertama ditanam dalam diri santri itu ini usuluddin dulu, yaitu tentang membahas tentang pokok-pokok dasar agama. Kayak misalnya sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Sifat wajib ada berapa? 20. Sifat mustahil 1. Kok 20 juga 20. Ingatnya Rasul lah, kalau Rasul 1. sifat jaiz. 1. Udah pinter ya. Itu pada Allah, nggak disebut loh. Sifat apa? Atau wajib bagi Allah gitu. Oke, lanjut. Ini yang kedua ada namanya Wajib bagi ilmu Rasul, aqaid. nggak disebut. Ilmu aqaid itu membahas masalah yang berkaitan dengan keyakinan, yang kayak saya omongin tadi ya. Tentang iya. Tuhan ya intinya. Misalnya kalau kita kan bertauhidnya kepada Allah ya, kalau di agama lain tauhidnya kepada siapa gitu Tuhannya kan, punya tentang keyakinan. Terus ilmu kalam nih yang kita pelajarin waktu semester 3 tuh, ilmu kalam. Membahas tentang apa ilmu kalam itu? Masih ada ingat nggak? Lupa. Saya juga semester Masalah-masalah ya. tentang Agama. ilmu kalam itu membahas tentang Imam. ya tentang membahas masalah jelas lagi. Perselisihan. Jabaria itu kan nggak? Ya, Jabaria. Keyakinan nih. Qadariyah, Jabariyah, apa lagi itu? Apa lagi? Ya itulah. Terus juga ada membahas tentang nama ayat-ayat mutasyabihat. Ada tahu ayat mutasyabihat itu kayak mana? Mutasyabihat. Mutasyabihat. Kalau misalnya nih teman-teman ada yang dengar hadis ini, Allah itu setiap sepertiga malam turun ke langit dunia. Percaya nggak? Allah itu turun. Saya Terus ada juga ayat yang menjelaskan Allah itu duduk di atas aras. Aras itu kan dia singgasana ya. Nah, maksud dari ayat mutasyabihat itu ayat yang tidak bisa kita cerna dengan otak ya. Yang tidak bisa dengan cerna dengan otak.
Misalnya Allah tuh turun ke langit dunia, yang turun tuh bukan Allahnya tapi rahmatnya. Terus Allah tuh duduk di atas arsy atau singgasana, itu bukan singgasananya, tapi bahwasanya membuktikan bahwasanya Allah itu memiliki kekuatan yang sangat besar, kebesaran Allah intinya gitulah. Oke, lanjut. Membahas objek utama dari ilmu tauhid yang berkaitan dengan teologi ya, ilmu keuangan ini sama kayak ilmu akhirat tadi ya. Dan itu saya bahas kalau saja. Oke, ya. Intinya ilmu ilahiyah itu yang berkaitan dengan akhirat ya, dengan teologi ketuhanan. Misalnya Mas Gimpa kan Islam, berarti teologinya Islam. Kalau Mas Gimpa agama Kristen berarti ya terus yang keenam, hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Saya minta tolong bacakan satu. Dari Isna, kalau Isna ada Isna. Yang pertama, mempercayai bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Yang kedua, mempercayai para utusan Allah untuk menyampaikan Satu aja. Oh, ya. Oke, jadi yang menciptakan alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, ada yang apa lainnya? Pak. Cendong. Waladi palakum. Ya, pokoknya juga ayat 29. Ayo masalah kita kayak apa di sini masalah. Kalau saya baca ya, itu waladi palakum kita jami'an sumastawa ila samai fasawa wa bi kulli syai'in 'alim. Artinya itu, artinya dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menunjuk ke penciptaan langit. Lalu dia menyempurnakan menjadi tujuh langit. Jadi Allah itu menciptakan 7 lapisan langit kan? Dia mengetahui segala sesuatu. Oke, lanjut. Mas Kipa baca. Yang kedua itu menyampaikan ajaran dan kita tolong berdasarkan firman Allah Quran surah Al-An'am 21. Oke, ada yang apa lainnya? Salah sampai 21. Lakukan lakum. Benar itu. Apa lanjutin? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik untuk kamu. Nah, jadi kalau kita mau ikuti akhlak yang baik, maka ikutilah akhlak Rasulullah. Oke, lanjut yang ketiga. Beda, ini boleh silakan. Dan lain-lain berdasarkan firman Allah Quran surat Al-Fitr ayat 10 dan Quran surat Al-Jin ayat 1. Ayat Al-Fitr ayat 10 ada yang hafal? Iya. Nah, jadi di hari wa inna alaikum lahafizin. Padahal sesungguh kamu itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi kamu. Nah, jadi kita ini punya dua ya, ada jin, ada malaikat. Nah, jin yang menjaga kita namanya jin apa? Jin mau? Nah, malaikat penjaga kita namanya malaikat hafazon. Hafazon yuhafizu, menjaga artinya. Jaga apa? Menjaga kita, dia misalnya kita auzubillah kan mau tabrakan gitu kan, tiba-tiba ada yang melindungi gitu kan. Itu malaikat kita yang menjaga. Masya Allah. Makanya kita dianjurkan sebelum keluar rumah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya diri kita terjaga dari bahaya Allah. Nah, di dalam ini juga ada nama Quran surah Al-Jin ya. Percaya nggak jin itu ada? Itu dijelaskan dalam surah Al-Jin ayat 1 yang berbunyi Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Allah. Itu artinya, jadi dulu itu ya di dalam Quran surah Al-Jin itu saya baca jin itu takut sebenarnya sama kita.
Tapi pas suatu ketika datang seorang laki-laki melewati pada jin di lembah itu. Akhirnya jin ini jadi kaget gitu kan. Wah, berarti manusia ini takut dong sama saya gitu kan. Nah dari sana lah. Nah terus yang asal usul turun surat al-jin itu, ketika itu Rasulullah sedang membaca ayat ya. Nah tahunya datang sekumpulan jin yang mendengar bacaan Rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam, itu namanya jin Islam. Maka ada kan jin sholat, ada kan? Ada. Ya, lanjut. Siapa yang mau baca satu lagi? Siapa? Boleh. Bahwa mempercayai adanya kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat, dan mempercayai adanya surga dan neraka berdasarkan firman Allah Quran surat Al-A'la ayat 17. Wal akhiratu khairun wa Jadi kita sebagai umat Islam kita harus mempercayai adanya akhirat ya. Jangan kayak ateis, bukan ateis ya. Kayak orang agama Hindu, Buddha itu dia percaya kita reinkarnasi ya. Jadi kalau kita mati kita bakal hidup lagi, tapi wujud kita masih gini, di wujud tubuh lain gitu, namanya reinkarnasi. Itu di agama Hindu Buddha kayak gitu pemahaman mereka. Bahkan kalau ateis parah lagi, dia tidak mempercayai ada namanya akhirat. Tapi kita sebagai umat Islam harus mempercayai namanya akhirat dan ada namanya surga dan neraka. Oke, saya mau ngetes pemahaman antum ya. Slide ke-7. Ciri-ciri orang yang bertauhid. Nomor 1, ada bisa jelasin nggak gimana itu? Gimana itu sahabat syukur itu gimana? Menerima segala Menerima segala sesuatu. Ya, kita pokoknya jangan memandang nikmat Allah berikan kepada orang lain. Nah, misalnya ada orang yang diberi jabatan tinggi, dari kita kan, ada yang diberi harta lebih banyak dari kita bersyukur. Kita bangun tidur aja masih hidup, kita bersyukur itu. Kenapa ada yang mati bisa tidur kan? Ada yang meninggal, ada yang enggak, ada yang bangun sakit gitu kan? Kita bersyukur. Kita berangkat kampus saja masih ada, kita harus bersyukur. Yang kedua. Kalau mas itu jelasin. Yang kedua, ini yang kedua. Itu contohnya gimana? Ada lain katanya? Kelas. Jadi tidak kasih namanya kalau misalnya Allah follow inna lillahi wa inna ilaihi. Oh ya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu sama orang yang sabar dulu, sabar aja ya. Sering manis sabar-sabarin aja kita. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga nih, tidak mudah depresi. Contohnya gimana? Ya, misalnya kita diuji oleh Allah, misalnya ini kekayaan kita diambil gitu kan, kayak siapa main itu Shalom itu kan rumah di jalan gitu kan. Itu kalau misalnya dia nggak dengan Allah bisa bundir ya. Ya, kita pokoknya tidak mudah depresi. Misalnya dapat satu cobaan, kita ikhlaskan, berarti kita ambil sisi positifnya aja. Karena Allah menguji kita, dibalik kesadaran kita itu bahkan Allah ganti lebih baik lagi. Sampai sini ada yang mau tanya? Enggak, saya dulu. Berarti kalau orang dia bukan orang yang bertauhid ya? Kan ciri-ciri orang beriman itu apa? Nakal. Ada yang masalah jin tadi ya, ada yang jin itu kan masuk manusia, ada itu siapa manusianya namanya? Ya itu nggak tahu saya itu mungkin ada di tafsirnya tapi nggak tahu ini ya. Sempet ada yang nanyain nama ini. Ya saya ikut ya, soalnya masih ada orang lagi mau presentasi. Ya. Ya sekian dari saya, jika ada salah kata dan dari saya yang benar